Gimana kabar anak-anakku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Nah, anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar matematika bersama Bunda Ima. Anak-anakku sudah siap? Sudah ya? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa. Sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's say Basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anak-anak diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran dalam mengikuti pembelajaran matematika hari ini. Amin. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita memasuki ke pembelajaran matematika hari ini, Bunda akan cek semangat anak-anak dulu. Silakan anak-anak ikut bernyanyi bersama Bunda. Oke, silakan anak-anak tirukan Bunda. Bunda hitung 1, 2, 3. Siapa yang siap belajar bilang saya. Siapa yang siap belajar bilang siap. Aku selalu siap belajar matematika. Aku siap belajar pengolahan data. Oke, silakan anak-anak tirukan kembali ya. Oke, Bunda hitung 1, 2, 3. Siapa yang siap belajar bilang saya. Siapa yang siap belajar bilang siap. Aku selalu siap belajar matematika. Aku siap belajar pengolahan data. Oke, anak-anakku sudah sangat semangat. Baik anak-anakku yang hebat, hari ini kita akan belajar matematika. Kita akan melanjutkan materi yaitu pengolahan data. Silahkan anak-anak membuka halaman 141 yaitu tentang membaca dan menafsirkan data dalam diagram garis. Oke? Nah, setelah itu silahkan anak-anak simak materi berikut. Oke anak-anakku yang solih dan solihah, mari kita belajar matematika. Nah, hari ini kita akan belajar matematika, yaitu melanjutkan materi yang kemarin. Sekarang kita akan belajar membaca dan menafsirkan data dalam diagram garis. Anak-anakku sudah siap? Yuk silahkan siapkan alat tulisnya dan buku matematikanya ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk selanjutnya, Bunda mau tanya, apa itu diagram garis? Apa? Oke, diagram garis adalah diagram yang digunakan terutama untuk mewakili data yang diambil secara berkala dari waktu ke waktu selama interval waktu tertentu. Secara umum, diagram garis sering digunakan untuk melihat perubahan atau pertumbuhan sesuatu secara berkelanjutan. Oke, kita lanjut. Nah, setelah anak-anak paham pengertian dari diagram garis, kapan kita dapat menggunakan diagram garis tersebut? Nah, ciri khas dari diagram garis ialah untuk menunjukkan adanya kaitan antar data dan untuk menyajikan perkembangan data yang berkesinambungan. Nah, misalnya data berat badan dan tinggi badan dapat diukur secara setiap waktu. Data seperti ini disebut data kontinu. Contoh lain seperti data suhu badan pasien di rumah sakit, curah hujan, tinggi permukaan air laut, dan populasi penduduk dan sebagainya. Oke, anak-anakku sudah paham tentang pengertian diagram garis dan penggunaan diagram garis? Oke, sudah paham? Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya yaitu Bunda akan tampilkan contoh diagram garis. Silahkan anak-anak perhatikan contoh diagram garis yaitu catatan tinggi badan seorang bayi dari umur 0 tahun hingga 5 tahun. Silahkan anak-anak cermati dengan baik. Nah, pada diagram garis juga menggunakan sumbu mendatar dan sumbu tegak. Keduanya saling berpotongan secara tegak lurus. Biasanya sumbu mendatar menunjukkan sebagai hasil dari lama waktunya pengamatan dan sumbu tegak menunjukkan hasil dari pengamatan yang dilakukan. Pasangan nilai yang ada pada sumbu mendatar dan sumbu tegak dibuat dengan sebuah titik seperti titik yang ada pada diagram Kartesius. Oke, anak-anakku sudah paham cara penggunaan dan membaca untuk diagram garis? Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya mari kita menguji pemahaman dengan mencoba mengerjakan latihan soal.
Oke, silahkan anak-anak perhatikan diagram garis berikut ini. Bunda tampilkan diagram garis dari hasil panen jagung desa makmur. Oke, anak-anak perhatikan dengan baik ya. Nah, setelah itu, informasi apa saja yang dapat kita peroleh dari diagram garis di atas? Oke, anak-anak cermati, kita selesaikan bersama ya. Nah, penyelesaiannya silahkan anak-anak perhatikan. Bunda tampilkan diagram garisnya. Nah, yang pertama yaitu informasi yang dapat kita peroleh dari diagram garis di atas sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu hasil panen jagung desa makmur tahun 2014 sebanyak 20 ton, 2015 sebanyak 25 ton, 2016 sebanyak 30 ton, dan 2017 sebanyak 25 ton. Oke, yang kedua yaitu hasil panen jagung tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebanyak 30 ton. Oke, anak-anak bisa mencermati pada diagram garis di atas ya. Dan yang terakhir, hasil panen jagung selama 4 tahun sebanyak 20 ditambah 25 ditambah 30 ditambah 25 sama dengan 100 ton. Oke, anak-anak aku sudah paham? Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya mari anak-anak kita berlatih bersama untuk menguji pemahaman anak-anakku semua. Siap? Oke. Nah, selanjutnya silahkan anak-anak perhatikan diagram garis jumlah siswa SD Ceria tahun ajaran 2019-2020. Bunda tampilkan. Oke, anak-anak perhatikan diagram garis berikut ini ya. Informasi yang kita dapatkan dari diagram garis jumlah siswa SD Ceria tahun ajaran 2019-2020 antara lain sebagai berikut. Nah, kelas yang memiliki siswa paling banyak adalah kelas 2 dan kelas 5. Jumlahnya 30 siswa. Oke, anak-anak bisa melihatnya pada diagram garis tersebut ya. Kemudian yang kedua, kelas yang memiliki siswa paling sedikit adalah kelas 3 yaitu jumlahnya 10 siswa. Kemudian yang ketiga, selisih siswa kelas 1 dan kelas 2 adalah 15 siswa. Silahkan anak-anak perhatikan pada data diagram garis di atas. Yang keempat, jumlah siswa kelas 5 dan 6 adalah 55 siswa. Dan yang terakhir, jumlah seluruh siswa SD Ceria adalah 125 siswa. Oke, anak-anakku sudah paham ya dengan membaca diagram garis tersebut? Nah, pintar, kita lanjut. Nah, anak-anakku, untuk menguji pemahaman anak-anakku semua, kegiatan hari ini silahkan anak-anak untuk mengerjakan latihan soal di buku paket matematika bagian B dan C halaman 142. Oke, jika sudah selesai, jangan lupa kirimkan di e-learning.sekolahteladan.sch.id. Bunda tunggu. Oke, tetap semangat karena di teladan semua anak itu hebat. Nah, bagaimana anak-anakku yang hebat? Cukup mudah bukan penjelasan matematika hari ini, yaitu tentang membaca dan menafsirkan data pada diagram garis. Anak-anakku sudah paham? Alhamdulillah anak-anakku sudah paham ya. Nah, untuk selanjutnya silakan anak-anak untuk menguji pemahaman anak-anakku semua. Silakan untuk mengerjakan latihan soal yang sudah Bunda sediakan. Nah, jika sudah selesai, jangan lupa kirimkan di e-learning.sekolahteladan.sch.id. Bunda tunggu, oke? Nah, anak-anakku, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Singkat berdoa. Before we close our lesson today, let's say hamdalah first. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, anak-anakku, Bunda ingatkan, setelah ini anak-anak jangan lupa untuk memutar dan menyaksikan video wawasan yang ada di e-learning. Dan ingat pesan Bunda, tetap selalu jaga kesehatan, selalu jaga kebersihan, dan tetap ikuti protokol kesehatan dan tetap semangat. Karena di teladan semua anak itu